Bang, kita langsung nanya aja ya, Bang. Oh, boleh. Ini hari ini ada pemeriksaan ahli kah yang diajukan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 ahli yang sebenarnya sudah dijadwal oleh penyidik untuk datang memenuhi undangan penyidik, yakni 2 ahli pidana. Pertama Pak Ganjar Laksamana Bondan Prapta dari Universitas Indonesia. Yang kedua ada juga Bapak Azmi Saputra dari Universitas Trisakti. Keduanya sudah kami konfirmasi dan sudah kami teruskan. Hanya saja untuk Pak Ganjar itu berhalangan hadir, nanti akan dijadwalkan ulang dengan penyidik. Kami juga sudah koordinasikan dengan penyidik. Yang kedua Pak Azmi Saputra sudah mendapatkan surat tugas dari Universitas Trisakti untuk menghadiri pemeriksaan, namun jadwalnya memang masih akan disesuaikan. Hanya saja untuk yang Profesor Aceng Ruhendi Saifullah, beliau adalah ahli linguistik forensik dari Fakultas Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Tadi sudah hadir, sudah juga menyerahkan surat tugas dari kampusnya. Beliau akan memberikan keterangan berkaitan dengan ahli bahasa spesifikasi linguistik forensik terhadap 3 persoalan sekaligus yang memang sudah kami sampaikan pada beliau. Pertama, apakah pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah Joko Widodo yang sempat ditanyakan oleh klien kami yang hari ini pejuang-pejuang kita mendapatkan status tersangka, termasuk Pak Roy, Pak Rizwan, Bu Tifa, Bu Kurnia, Pak Rustam, juga Pak Rizal Fadila, yang bertanya baik ke Yogyakarta maupun ke Solo pada tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu, itu termasuk tuturan atau ujaran yang masuk kategori dapat dipidana. Nah, walaupun kami sudah mendapat penjelasan bahwa tuturan-tuturan itu bersifat mempertanyakan, jadi tidak mungkin bisa dikualifikasikan sebagai suatu pidana. Dan saat itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya simpel bisa dijawab oleh Saudara Joko Widodo ketika datang ke Solo dengan menunjukkan ijazahnya, maka akan selesai. Namun sayangnya saat itu Saudara Joko Widodo menyampaikan kepada klien kami, tidak ada kewenangan kalian menanyakan ijazah saya, tidak ada kewajiban kami untuk menunjukkan ijazah yang saya miliki. Nah, karena itulah kemudian pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawabkan. Maka masuk kepada peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua yaitu apa? Ya, ini upaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah itu yang dilakukan oleh klien kami. Baik Pak Roy Suryo dengan pendekatan ELA-nya ya, Error Level Analysis, juga kepada juga oleh Dr. Rizwan Syani Parasolan dengan kemampuan digital forensiknya, termasuk oleh Dr. Tifauzia Tiasuma dengan keahlian fisiologinya untuk menganalisa sejumlah dokumen-dokumen yang dimiliki yang diklaim itu milik Joko Widodo. Apa itu? Jadi upaya untuk melakukan penelitian sejak ada upload dari kader PSI bernama Dian Sandi, yang menurut keterangan Dian Sandi ini adalah asli ijazah Joko Widodo. Nah, itu yang kemudian diteliti. Dan yang kedua juga ada objek yang diteliti, yakni objek yang dipamerkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Sigit Sunarta, yang itu diklaim sebagai milik Joko Widodo. Termasuk yang terakhir adalah karena ada primary evidence, yakni bukti dokumen berupa skripsi yang ditunjukkan langsung kepada klien kami Pak Roy Suryo, yang itulah kemudian dijadikan bahan. Nah, pertanyaan kami secara linguistik forensik nanti akan dijawab melalui keterangan adalah apakah melakukan penelitian dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa dokumen itu secara saintis disimpulkan sebagai palsu dengan pendekatan ungkapan hiperbola ya, seperti 99,9% palsu, atau Bung Rizwan Syarifar menyebut dengan 11.000 triliun palsu, itu adalah masuk kategori ujaran atau tuturan yang mengandung pidana. Nah, nanti akan dijelaskan itu tidak termasuk, tetapi rinciannya akan dijelaskan pada penyidik. Dan yang ketiga adalah melakukan amplifikasi. Kalau amplifikasi itu adalah ketiganya ya, baik di klaster 1 dan klaster 2 itu dua-duanya maksud saya, itu sama-sama mengamplifikasi hasil temuan itu, menyampaikannya kepada publik dengan harapan setelah muncul penelitian dan diamplifikasi disampaikan publik, ada challenge, ada penelitian pembanding yang setidaknya mengcounter atau bahkan bisa membatalkan kesimpulan akhir. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada penelitian yang bisa mengcounter, apalagi membatalkan kesimpulan yang sudah dibangun oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rizwan Syarifar, sehingga tidak ada satu kesalahan apapun bagi sebuah penelitian menyampaikan hasil penelitiannya, kendati kesimpulan itu tentu tidak menyenangkan Joko Widodo. Nah, karena itu yang terakhir saya menghimbau kepada Saudara Joko Widodo, janganlah menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga, bahkan kondisimu yang masih sakit untuk keliling ke 38 provinsi atau keliling ke 514 kabupaten ataupun kota, bahkan menyambangi 7.000 kecamatan. Cukup datang ke pengadilan di Surakarta atau cukup tunggu nanti di persidangan pidana. Tapi yang jelas di pengadilan Surakarta itu sudah jelas ada agenda pembuktian yang semestinya tergugat dalam hal ini Joko Widodo bisa datang memberikan buktinya untuk mengkonfirmasi bahwa ungkapan yang dia menyatakan akan menunjukkan ijazahnya kalau diminta hakim itu bisa dibuktikan, bukan omon-omon, bukan pembohongan publik, tapi faktanya ternyata itu tidak juga dilakukan. Kalau dalihnya ijazah itu disita oleh Polda Metro Jaya,
yang jelas Joko Widodo sempat menjanjikan ijazah SD, SMP, SMA sampai S1 akan ditunjukkan. Nah, setidaknya masih ada ijazah SD dan SMA yang bisa ditunjukkan di Solo. Karena yang disita hanya S1 dan S2. Dan yang jelas semestinya bisa penyidik mengantarkan ijazah itu sebagai bagian dari upaya pembuktian Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta untuk membuktikan bahwa ijazah itu apakah bisa dibenarkan setelah ada pembanding dari Pak Taufik dan kawan-kawan yang melakukan gugatan begitu. Bukan kemudian dengan dalil itu sedang disita tidak bisa ditunjukkan. Padahal sebelumnya ketika gelar perkara khusus toh ternyata bisa dibuka segelnya, bisa ditunjukkan barangnya. Kenapa untuk kepentingan pro justisia itu tidak dilakukan? Sederhana saja, kalau 5 penyidik saja bisa mengantarkan Eli Danati, Egy Sujana dan juga siapa? Damai Ari Lubis datang ke Jokowi ke Solo minta pengampunan dan mendapatkan hadiah SP3, tentu saja sangat mudah bagi penyidik untuk mengawal bukti itu untuk ditunjukkan ke pengadilan. Kalau benar pertama Joko Widodo konsisten dia akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Kalau benar yang kedua konsisten bahwa ijazah itu tidak bermasalah. Nah, karena berbelit-belit tidak pernah mau ditunjukkan, tidak juga pula dibawa ke pengadilan, maka jangan salahkan seluruh rakyat, bahkan dibenarkan seluruh rakyat kalau hari ini makin meyakini ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Begitu. Bahkan meminjam ungkapan Rizmon Syadipar, boleh jadi rakyat pun mengatakan 11.000 triliun persen palsu. Itu pengantar dari saya. Ada dari Mas Roy dulu, silakan. Ada pertanyaan? Kan ini udah tambah 1, hingga saat ini sudah berapa jumlah saksi ahli yang diajukan yang telah diperiksa oleh penyidik? Ya, sebelumnya dengan Bang Refli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ahli dan saksi. Tetapi masih ada ahli dan saksi yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan representativitas kan dari penyidik itu kan mengajukan 22 ahli. Kami berencana 22 juga. Jadi baru sekitar baru sih 10 lah ya. Ya, kita harap rekan-rekan media juga sabar karena dulu kita mereka memeriksa 22 ahli juga kita sabar. Jadi kita pun akan menghadirkan saksi dan ahli yang seimbang yang sesuai dengan KUHP yang baru juga diperkenankan. Begitu. Saya tambah dikit namanya ya. Jadi selain Prof Aceng, hari ini juga ada saksi ya. Saksinya antara lain ada di sini tentu teman-teman sudah ada yang pernah mengenal dan melihat, namanya Mas Michael Benyamin Sinaga, pemilik podcast Sentana, kemudian Pak Janes Yahan, terus ada yang menarik, ada yang namanya Krishna Murti, ya siapakah dia? Nanti akan ada, ya gitu. Ada beberapa saksi tambahan dan kemudian nanti ahli, saya tambahkan sedikit dari Bang Aka tadi, ahli yang kemudian sempat diperiksa, ada juga Prof Henry Subiakto, kandidat Dr. Didit Wijayanto, kemudian Prof Hamidah yang saya mendampingi sampai dengan malam hari ya Jumat, dari Jumat itu sampai dengan jam 9 malam. Jadi intinya itu, dan tadi saya ingin mengklarifikasi karena ada hoax yang di luar bahwa Bang Aka, Bang Gafur ini bukan lagi kuasa hukum Roy CS. Saya pastikan itu hoax ya. Apa yang diceritakan Bang Aka tadi ya, termasuk Bang Asam, itu adalah kuasa hukum kami semuanya. Ada surat kuasanya clear, dan itu yang diceritakan adalah peristiwa-peristiwa ketika Bang Resmon, Dr. Tifa itu memang masih menjadi kuasa hukumnya tim TAKA. Kalau dalam perkembangannya saya akui memang ada kuasa hukum yang lain, nggak apa-apa ya, ada keterlibatannya, nggak apa. Saya juga masih ikut dalam kuasa hukum dan itu biasa. Seorang prinsipal itu bebas. Ada kan teman-teman kan dengar juga ada Prof Denny Indrayana, ada juga LBH Muhammadiyah ya, mereka ikut membersamai dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Jadi clear ya. Nah, ini saya ingin tambahkan sedikit tadi apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz Kosinudin ya. Jadi inilah bukti primary evidence yang juga dulu pernah saya tunjukkan. Inilah bukti yang benar-benar tidak hanya diperlihatkan kalau ini. Waktu itu saya pegang dan bahkan saya potret dengan kamera resolusi tinggi sehingga teman-teman bisa lihat bedanya antara kertas baru dan kertas lama. Kertas lama yang masih ketikan manual, di sini masih tertulis Dr. Ahmad Sumitro, dan kertas baru yang tulisannya sudah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Logis tidak? Kalau pada satu skripsi yang sama, ya bulannya November 1985, di mana Dr. Ahmad Sumitro waktu itu belum mengukuhkan atau belum dikukuhkan serangan guru besar, ya itu betul namanya doktor. Ketika dia sudah profesor November 1985, padahal pengukuhannya adalah bulan Maret 1986. Jadi ini adalah lembar yang disisipkan, makanya waktu itu Dr. Rismon mengatakan ini palsu, ya gitu. Saya juga menyampaikan ini jelas betul, kertasnya saja beda, ya. Jadi artinya itu bukti-bukti yang kemudian dikuatkan, termasuk juga keterangan dari Prof Henry Subiakto
yang mengatakan kalau undang-undang ITE itu adalah untuk transaksi elektronik, bukan untuk pemidanaan urusan politik. Ya, itu clear ya. Jadi saya kira tambahan saya cukup itu. Dan satu lagi sedikit, mumpung saya juga hadir selaku saksi dari peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Mas Michael Siragama. Nah, ketika melaporkan seseorang yang bernama Andi Azwan. Saya menjadi saksi karena saya datang pada saat kejadian. Ya, satu lagi. Persuasi Nambela. Ya, saya datang pada saat kejadian. Yang pertama saya hadir di salah satu TV yang studionya waktu itu ada di Sarina. Tapi sekarang studionya udah pindah ke RM1. Ya, satu lagi yang studionya ada di Kebun Sirih. Ya, yang waktu itu saya juga hadir. Ya, gitu. Jadi intinya itu ya. Jadi kami saling membersamai, kami saling mendukung, dan kalau ada satu rekan yang terkena musibah, bukan berarti kita ikut jadi korban kita melarikan diri, bukan. Ya, kita semua mohon izin, mohon dipegang. Kita semua satu grup yang sama. Kita semua apa? Yaitu korbannya Mulyono. Ini baju lama tapi aqua. Ya, korbannya Mulyono kita semua ada di sini. Ya, saya kira itu ya. Mungkin ada tambahan lagi. Ya, habis itu silakan. Terima kasih Mas Roy. Jadi saya hanya ingin menambahkan beberapa poin saja. Yang pertama, momen hari ini Bang Aka, Mas Roy izin, akan kita manfaatkan juga untuk mengupdate informasi dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan status pengiriman berkas tahap 1. Gimana? Karena berdasarkan informasi yang belum valid yang saya dapat, konon katanya berdasarkan hasil penelitian, ini belum valid ya. Oke. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti, konon katanya berkasnya dikembalikan. Ya, itu masih konon katanya. Nah, sehingga nanti hari ini kami akan memanfaatkan juga dengan Polda Metro Jaya untuk mengupdate informasi tersebut. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan yang SOP Solo berarti. berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya, kalau memang itu terjadi. Kalau naik. Dan yang kedua berikutnya lagi adalah ahli yang kami hadirkan ahli ini adalah ahli yang betul-betul independen, objektif, tidak memihak kepada siapapun. Dan ahli hari ini akan memberikan penafsiran hukum dan penafsiran keilmuannya terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Ya. Dan ahli yang kami hadirkan ini akan memberikan perimbangan terhadap 22 ahli yang diajukan atau yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, sehingga nantinya ahli yang kami hadirkan ini benar-benar kita harapkan semua berkas perkara itu bisa terang benderang, bisa seobjektif mungkin, karena pada tahap satu pelimpahan berkas ini semua kan berkasnya masih BAP 130 saksi, yang saksi itu kan masih menguntungkan pelapor, dan 22 ahli yang juga 22 ahli itu kita nggak tahu sejauh mana keterangan keahlian mereka, tetapi yang kami duga adalah pasti juga menguntungkan pelapor. Nah, kami mengharapkan ahli-ahli yang sudah kami hadirkan itu bisa memberikan perimbangan terhadap semua alat bukti yang ada di Polda Metro. Oke.